Hai friend, apa kabar? Senang sekali berjumpa kembali dengan kalian. Semoga kalian tetap sehat dan semakin semangat belajar. Pada mulanya, senyawa-senyawa karbon dikenal sebagai senyawa organik, yaitu senyawa yang berasal dari makhluk hidup ataupun sisa-sisa makhluk hidup. Hal ini berdasarkan fakta tubuh makhluk hidup sebagian besar tersusun dari senyawa-senyawa seperti karbohidrat, protein, lemak, dan asam nukleat. Akan tetapi, pada tahun 1828, Frederick Wohler mensintesis senyawa organik urea dengan rumus CONH2 dua kali dari pemanasan senyawa anorganik amonium cyanat NH4CNO. Atas penemuan tersebut, penggolongan senyawa organik dan anorganik tidak lagi didasarkan pada asalnya, namun kepada sifat dan strukturnya. Kali ini kita akan fokus untuk membahas senyawa hidrokarbon. Sesuai dengan namanya, hidrokarbon tersusun atas unsur C dan H. Mengapa kita perlu belajar tentang hidrokarbon? Senyawa hidrokarbon memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan kita. Karena pertama, jumlah yang sangat banyak dan memiliki peran yang sangat penting dalam hidup kita. Selain merupakan senyawa yang terdapat dalam makhluk hidup, contoh lain adalah gas alam, gas LPG, bensin, karet alam, dan benda-benda yang terbuat dari plastik, serta masih banyak lagi. Jadi, semangat ya friend untuk belajar kimia karbon. Sebagai salah satu penyusun senyawa karbon, atom karbon memiliki kekhasan, yaitu 1. Memiliki 4 elektron valensi, sehingga dapat membentuk 4 ikatan kovalen dengan sesama unsur non-logam. 2. Atom C relatif kecil, sehingga ikatan kovalen cukup kuat, dapat membentuk ikatan tunggal, rangkap 2, dan rangkap 3, serta dapat membentuk rantai karbon yang panjang. Golongan hidrokarbon dapat kita lakukan dengan 2 kriteria. Berdasarkan jenis ikatannya, dibedakan menjadi hidrokarbon jenuh dan tidak jenuh. Hidrokarbon jenuh adalah alkana, sedangkan hidrokarbon tidak jenuh adalah alkena dan alguna. Penggolongan berdasarkan rantainya dapat digolongkan menjadi 1. Alifatik, yaitu rantai terbuka. 2. Alisiklik, yaitu senyawa karbon dengan rantai tertutup, melingkar atau membentuk cincin. Dan ketiga, senyawa aromatik, yaitu senyawa dengan rantai tertutup dan ikatannya bersifat konjugat. Maksudnya, ikatan tunggal dan ikatan rangkapnya berselang-seling. Untuk itu, perhatikanlah contoh struktur masing-masing senyawa, baik alifatik, alisiklik maupun aromatik. Agar lebih jelas penggolongan itu, kita perhatikan bagan berikut. Senyawa hidrokarbon
dibedakan menjadi senyawa alifatik dan aromatik. Selanjutnya, senyawa alifatik dibedakan menjadi alkana, sikloalkana, alkena, dan alkuna. Sementara itu, senyawa aromatik memiliki ciri khas tersendiri dengan cincin lingkar 6 yang spesifik. Materi ini akan kita pelajari di kelas 12. Untuk memahami senyawa karbon, maka kita perlu mengetahui jenis-jenis atom karbon dalam senyawa. Perhatikanlah contoh yang ada. Yang pertama, jenis karbon primer. Karbon ini mengikat satu atom C yang lain dan kita beri simbol 1 derajat. Karbon sekunder mengikat 2 atom C yang lain. Kita beri simbol 2 derajat. Atom karbon tersier mengikat 3 atom C yang lain dan kita beri simbol 3 derajat. Dan terakhir, C kuarterner mengikat 4 atom C yang lain, diberi simbol 4 derajat. Perhatikanlah dengan seksama contoh senyawa karbon yang diberikan dan simbol primer, sekunder, tersier, dan kuarterner. Senyawa hidrokarbon yang paling sederhana adalah metana. Senyawa hidrokarbon lain dipandang sebagai turunan dari metana. Jika satu atom H atau lebih diganti dengan atom-atom karbon lain, maka akan terbentuklah senyawa hidrokarbon. Jika hidrokarbon hanya memiliki ikatan tunggal, maka disebut dengan alkana atau parafin, yang artinya sukar bereaksi. Rumus umum senyawa alkana adalah CnH2n plus 2. Harga N dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Alkana disebut hidrokarbon jenuh karena mengandung jumlah maksimum atom hidrogen yang dapat berikatan dengan sejumlah atom yang ada. Penggantian atom H oleh atom C lain akan menghasilkan suatu deret homolog atau deret sepancaran, yaitu suatu susunan hidrokarbon yang setiap anggotanya berbeda sebanyak CH2 dari anggota sebelumnya. Contoh deret homolog alkana dapat dilihat dalam tabel yang disajikan. Jumlah atom C1 disebut metana. Senyawa dengan 2C mengikat 6 atom H disebut etana. 3 atom C mengikat 8 atom H disebut propana. Dan selanjutnya adalah butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dan dekana. Alkena merupakan senyawa tidak jenuh, memiliki ikatan rangkap 2. Rumus umumnya adalah CnH2n. Contoh senyawanya adalah etena dan 1-propena. Deret homolog lain dari alkena penamaannya seperti alkana.
Alkena paling sederhana adalah etena, karena dalam alkena harus ada ikatan rangkap antar atom C. Jadi, tidak mungkin alkena terdiri atas satu atom C. Etena mempunyai rumus C2H4. Selanjutnya, penamaan seperti alkana, tetapi akhiran ana diganti dengan ena. Sehingga kita akan mendapatkan nama senyawa propena, butena, pentena, heksena, heptena, oktena, nonena, dan dekena. Tentang angka yang terdapat di depan nama menunjukkan letak ikatan rangkap dua. Hal ini akan kita bahas pada tata nama alkena. Selanjutnya kita bahas tentang alkuna. Alkuna juga merupakan senyawa tidak jenuh dengan ciri ikatan rangkap 3. Rumus umumnya adalah CnH2n-2. Contoh senyawanya adalah etuna, 1 propuna, dan 2 butuna. Deret homolog lain dari alkuna, penamaannya seperti alkena. Alkuna paling sederhana adalah etuna, dengan alasan sama seperti alkena, karena dalam alkuna harus terdapat ikatan rangkap antar atom C. Jadi, tidak mungkin terdiri atas satu atom C. Deret homolog alkuna yang pertama adalah etuna, memiliki rumus C2H2 atau yang kita kenal sebagai gas karbit. Selanjutnya, penamaan seperti alkena, tetapi akhiran ena diganti dengan una. Sehingga kita dapatkan nama senyawa propuna, butuna, pentuna, heksuna, heptuna, oktuna, nonuna, dan dekuna. Tentang angka yang terdapat di depan nama juga menunjukkan letak ikatan rangkap 3. Hal ini juga akan kita bahas pada tata nama alkuna. Terima kasih kalian sudah belajar bersama saya. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Kita akan jumpa lagi pada video selanjutnya.